Ini apa? Siap, Kok Gus. imam? Eh, Kok Enggak, takut nanti. Nah, ini Gus, ini kerjaan dari itu gitu, Gus. Kerjaan dari itu Luruskan gitu, bos, Gus. luruskan. panggil Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Loh, enggak boleh dipanggil imam juga boleh. Boleh dipanggil imam, enggak ada masalah. Nggak boleh Cuman pada dipanggil waktu imam itu kok. belum. Sampean ketika sholat saya panggil imam surat gak apa-apa. Ya Betul, ditertutup betul. siap Enggak paham dia, Gus. Betul, betul enggak paham Gini dia, Gus. aja, Belum ya. nyampe, Gus, ilmunya, Gus. Ya begini aja. Sayyidina Ali gitu loh. Sayyidina Ali adalah ketika baginda Nabi akan wafat itu kan apa? Menggandeng Sayyidina Abbas, ya. Nanti saya kalau sampean minta dalilnya saya baca itu teks aslinya. Begini dialognya Sayyidina Abbas. Ayo paman gitu loh. Kita menghadap Rasulullah, ini Rasulullah sudah insya Allah akan wafat ini. Terus minta apa? Minta persetujuan tertulis kepada beliau itu tentang siapa pemimpin setelah beliau gitu kan. Imam Ali itu yang mengajak itu Ibnu Abbas, paman Abbas ya. Imam Ali menjawab begini, jangan begitu, katanya Imam Ali, jangan begitu. Loh kenapa? Dia nanti kalau baginda Rasulullah memberikan catatan kepada kita, itu memang beruntung kita, itu memang sudah bagus. Tetapi kalau tidak memberikan catatan kepada kita, sampai seumur dunia umat ini tidak akan memberikan kepada kita, begitu loh. Nah, jadi saya baca itu ya. Saya baca tapi dengarkan, jangan dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya katakan barusan itu begini. An Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna Ali ibni Abi Thalib karramallahu taala wajhahu radhiyallahu taala anhu kharaja min 'indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwaffi fihi faqala an-nasu ya Abul Hasan kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asbaha bi Muhamdillahi bari'an fa akhadha bi yadihi Abbasu ibn Abdul Muttalib faqala lahu anta wallahi ba'da thalathin Abdul Asa wa inni wallahi la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawfa yutawaffa fi wajhihi hadha inni la'arifu wujuha bani Abdul Muttalib indal maut. Nah, ini yang penting ini. Idhab bina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal nas'alhu fi man hadzal amr. Nah, Imam Ali menjawab. Nah, jadi begini, ayo, ini Imam baginda Rasul ini akan wafat, dari tanda-tanda muka beliau itu. Ayo kita pergi kepada baginda Nabi, minta catatan kepada beliau gitu loh. Terus Imam Ali menjawab ini, in kana fina alimna dzalika wa in kana fi ghairina alimnahu fa ausa bina, gitu loh. Faqala Aliyun inna wallahi la in sa'alnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'naha, itu kan la yu'tina ha annasu ba'dahu wa inni wallahi la as'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, jangan minta kepada baginda Nabi. Baginda Nabi ini tanda-tanda raut mukanya akan wafat gitu loh. Dari keturunan Abdul Muthalib kan saya sudah hafal begitu. Ayo minta, jangan minta. Kalau diberikan kepada kita itu bagus. Tetapi kalau baginda Nabi tidak memberikan kepada kita, ya kan? Maka demi Allah saya bersumpah, kata Imam Ali ini, bahwa umat ini tidak akan memberikan kepemimpinan itu pada kami Ahlul Bait gitu. Itu loh pikiran yang futuristik, pikiran yang visioner dari Imam Ali itu. Nah, begitu. Jadi artinya Imam Ali, baginda Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan putra mahkota, gitu loh. Yaitu tentang itu. Ini silakan dibaca, yang saya baca itu dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari juz 9 halaman 208. Itu kalau mau difoto, jangan begitu. Ya pakai data lah. Kok menyimpang kemana-mana ini? Ustadz, kalau sampai Ustadz, saya bertanya nih, kan banyak teman-teman kita yang Syiah nih. Seandainya ada tahap ya teman-teman yang bermazhab Syiah itu sampai mengkafirkan Sunni gitu atau para sahabat gitu, apakah sudah tergolong kafir atau bagaimana Ustadz? Hukumnya bagaimana Ustadz? Nah begini, makanya saya berpedoman pada pendapat bahwa
kaum-kaum tasyayyu, terutama Isna Asyariyah itu, terutama 12 imam itu adalah menurut pendapat kami yang sempat menukil dari beberapa ulama kami bahwa mereka itu adalah fahum dolun mudilun saja, sesat dan menyesatkan. Nah, masalah mereka tuduhan terhadap para sahabat itu yang tidak adil, para sahabat yang banyak murtad, tinggal sebagian orang saja. Kalau masalah isu tahriful Quran sudah saya bahas dengan Habib Faisal Khan itu. Masalah sahabat dan ummahatul mukminin yang begini-begini itu kita kembalikan kepada yang menyampaikan juga gitu loh. Karena mereka dalam kitab Al-Kafi itu Imam Abi Abdillah ketika ditanya apa yang dimaksud dengan rukun Islam, itu sama rukun Islamnya dengan kita itu. Cuma sebutannya yang lain. Di sana disebut konsep ilahiyah, konsep an-nubuwah, konsep ya begitu-begitu, tapi sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, begitu-begitu. Aqimus shalah wa atuz zakah wal hajj, macam-macam sama itu dalam Al-Kafi. Sehingga ketika di Al-Kafi itu Al-Kulaini menyatakan bahwa rukun Islamnya sama dengan sebutan yang lain dari rukun Islam kita, saya tidak berani mengatakan bahwa beliau-beliau itu adalah kafir. Tetapi perkataan beliau terhadap kami, terhadap para sahabat Nabi, terhadap para ummatul mukminin, kita kembalikan kepada yang menyampaikan, gitu kan? Cukup adil kita itu. Itu pendapat yang saya nukil dari beberapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dengar hadis Ustadz bahwa barang siapa yang menuduh orang kafir, itu perkataannya akan kembali kepada dirinya. Kan? Iya, betul itu, betul. Tapi kita tahu sendiri kan bagaimana keadaan mereka gitu kan, dengan mengkafirkan apalagi sekelas para sahabat. Ya, apalagi setingkat Khulafaur Rasyidin kan. Nah, ummahatul mukminin dituduh macam-macam. Iya. Iya itu Ustaz. Nah, itu di bawah ada kiamat katanya. Pingin dengar kiamat debat sama Romli. Bagaimana Ustaz? Kayak gini Ustaz. Ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, ya kan, itu termasuk rukun iman kan, rukun Islam. Itu ada kiamat. Tapi sudah setingkat Abu Bakar itu sudah memerangi Ustaz, bahkan mengkafirkan. Bagaimana tuh Ustaz? Nah, sedangkan kita tahu kan arkanul iman dan arkanul Islam mereka berbeda dengan kita. Iya. Itu ada kiamat host biar debat sama Ustadz Ramli. Betul asli kayaknya 10.000 pengikutnya. Ayo kiamat naik, minta kau. Nggak usah itu tukang menghujat, nggak usah. Biarin aja kita. Mana kiamat, silakan request. Ayo kiamat request naik. Nih sama Ustaz. Nggak apa-apa. Naik kiamat. Mana kiamat? Dia udah keluar. Masih ngomong dia Romli adalah hancur katanya. Waduh, nah yo naik kau. Apa? Nah masih ada dia. Enggak berani dia naik, enggak berani. Cuman berani pakai jari aja. Takut. Pakai jari aja dari kemarin itu. Ini orang buronan. Ngapain kita dialog dengan buronan? Biarin kita bantai di sini. Ini buronan loh, Mbak. Dia. Ini dicari orang ini menghina agama. Biarkan saja. Ini orang. Ini kita bantai dia di sini, kita permalukan dia di sini. Sama-sama enggak sebanding dengan caci makiannya. Nabi. Naik kiamat. Naik kiamat kau. Enggak sebanding Mbak dialog Mbak ya dengan caci makian dia kepada Nabi. Data udah penuh, biar dia kejang-kejang di sini. Iya, walaupun itu Mbak. Ada, mampu dia nih dibantai nih. Ayo naik kau kiamat. Minta kau. Itu enggak sebanding ya. Enggak sebanding dengan cacian makiannya terhadap Gus, ada Gus subhat yang dibawa sama para oten ini Gus, yang memang sampai sekarang itu masih agak sulit Gus menemukan jawabannya Gus. Sumur budu'ah itu Gus. Itu gimana sebenarnya Gus penyelesaiannya Gus? Itu kan persoalan najis ya. Iya Gus, itu sebenarnya benar atau tidak Gus bahwa ada pengecualian nggak terhadap sumur itu Gus pada waktu itu? Ya Itu memang agak ini ya Gus ya. Ya, membahas itu tidak cukup tidak cukup dari satu referensi. Ya, memang dilihat dari Itu ada kemarin itu ada namanya, saya tidak punya aplikasinya tapi saya punya kitabnya tentang ensiklopedia hadis. Nah, itu kemarin
Ustadz Giga Al-Aidi punya ensiklopedia itu. Jadi ketika membahas suatu hadis nanti akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilihat ya apakah hadis ini siapa yang meriwayatkan. Terus pendapat para ulama tentang hadis ini bagaimana. Biasa dalam mustalahul hadis itu ada ulama yang terhadap hadis misalnya ada ulama yang mensohehkan, menghasankan, mendoifkan, bahkan memaudhukan gitu kan. Tetapi kita melihat nanti siapa yang memaudhukan, yang bilang palsu itu alasannya apa, siapa yang bilang ini doif alasannya apa, siapa yang bilang ini hasan li ghairihi apa, siapa yang bilang sahih itu kan ada itu. Jadi tidak serta-merta dari satu hadis itu kita beristinbat hukum, ya jangan, nggak bisa itu. Ya maka sekali lagi harus merujuk ketika membahas Al-Quran, membahas hadis, merujuk kepada pendapat saja, pendapat para ulama yang sudah mumpuni. Kita nggak bisa. Dan diroyah ya, Gus ya. Riwayat dan diroyatnya itu, Gus, itu penting itu. Karena tadi sudah dibilang, man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba. Faqad akhta itu Al-Baihaqi itu. Siapa saja berbicara Al-Quran termasuk as-sunnah 3 pilar, qauli, fi'li dan takriri, dengan pendapatnya sendiri, bukan pendapatnya ulama yang ahli ya, mufassir atau muhaddis. Fa'asoba, pendapatnya itu lalu benar. Faqad, pakai fa, pakai kop, pakai sungguh-sungguh masih sangat keliru kan begitu. Apalagi tidak benar gitu kan. Makanya kita harus dalam ya, tanda begitu. kutip agama ya, terkhususnya untuk agama, Bang Ustadz ya. Terkhusus untuk agama Ya, ya, dalam tanda kutip. Agama. Kita sebagai muqallid itu enak sudah karena ada yang menanggung, karena keilmuan kita agak sampai kepada mujtahid. Jadi seorang ulama yang alim saja kewajiban menjadi muqallid seperti kita-kita ini. Apalagi kita-kita gitu loh. Wajib bertaklid itu karena kita tidak sampai kepada mujtahid. Syaratnya menjadi mujtahid itu bukan tertutup tetapi berat gitu loh. Menurut Al-Munawi ketika berdialog dengan Ahmad bin Hanbal, syarat menjadi al-faqih atau mujtahid begitu kan, itu harus hafal 400.000 hadis lengkap. Hadis lengkap itu begini misalnya satu. Anak begini, ini dari matanya ini, dari rijalnya begini, dari jarhu wa ta'dilnya ini, sababul wurunya ini, itu satu hadis saja loh. Itu harus hafal 400.000 hadis lengkap itu. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ketika berdialog dengan seorang kawannya yaitu Imam Al-Munadi. Nanti kalau sampai minta dalil saya baca itu. Ya kita lebih enak jadi muqallid, enak sudah. Nih. Oh, Gus, kalau boleh tahu Gus, kalau Kiai Haji Idrus Ramli itu Gus, itu beliau tuh hafal ribuan hadis enggak Gus? Hafal pasti. Iya, kalau beliau itu ulama besar, kalau saya baru kecil. Tetangga saya itu, beliau di Jember, saya di Lumajang itu. Siap, Gus. Kalau beliau ini dengarkan, kalau beliau ulama besar, kalau saya baru kecil. Itu aja. Jangan gitu lah Gus. Iya. Beliau dan saya sama-sama sering menentang pemahaman Syiah, terutama Isna Asyariyah, ya kan. Kalau Syiah Zaidiyah enggak, kita sering membaca kitabnya, sering kita kaji. Nailul Autor namanya, dari Asy-Syaukani. Itu salah satu imam dari Syiah Zaidiyah. Jadi tidak semua Syiah itu kita kritisi, enggak. Syiah Zaidiyah itu mirip dengan kita. Iya, Zaidiyah itu enggak tasayu, Gus. Oh, tasyayyu itu tasyayyu itu artinya ya tetap tasyayyu, mereka itu mendahulukan Imam Ali dalam kepemimpinan setelah baginda Nabi. Tetapi Zaidiyah itu mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, tentunya Imam Ali, karena dalam tanda kutip keterpaksaan. Jadi sebetulnya jabatan kepemimpinan atau khilafah setelah baginda Nabi itu harus dipegang oleh dzurriyyah baginda Nabi. Tetapi karena keadaan tertentu, masalah kualitas dan sebagainya, maka bisa dipegang oleh orang lain. Contohnya beliau mengakui kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Gitu. Kalau kemaksuman Gus, itu Gus gimana Gus? Konsep kemaksuman itu ada nggak Gus bantahannya Gus?
Iya, jadi yang disebut al-ma'sumin itu adalah 124.000 nabi rasul dan para malaikat. Ya, ada juga malaikat yang tidak maksum ketika melepaskan unsur kemalayakatannya, yang tidak kuat kepada godaan untuk itu nyenonyen itu, yaitu malaikat Harut dan Marut ketika sudah melepaskan unsur kemalaikatannya menjadi tidak maksum lagi, gitu loh. Tapi yang maksum adalah 124.000 nabi rasul dan malaikat. Kenapa? Bukan apa saya baca hadis tentang Harut Marut. Saya baca hadisnya ya. Saya baca hadisnya enggak? Hah? Bukan saya baca. Sekarang saya baca. Nah, sekarang cantumkan sampean menuduh bahwa cerita Harut Marut itu adalah Israiliyat. Sebelum saya bantah dengan dalil. Ayo, sampean adu dalil sekarang. Harut Marut. Saya foto dalil saya nanti. Saya kan diberi ingat kalau bicara Harut Marut langsung kitabnya ini gitu loh. Ini sudah ketemu ini. Apa saya foto? Jangan begitulah. Di halaman 271 ini. Iya, ini. Iya. Iya, Der, enggak usah malu loh, tinggal bilang aja saya mau belajar gitu loh. Enggak usah malu-malu, tinggal bilang aja, Gus, saya mau belajar gitu loh. Itu membangkang. Itu cuma kisah Israiliyat, bahwa yang menyatakan Azazil adalah malaikat itu juga non-Islam. Nah, besarkan saya, host. Besarkan saya, host. Makanya Islam mengatakan Azazil itu karena minal jin. Sudah, gak usah ngomong. Gak usah ngomong sampean. Ini kisah Harut Marut, ya. Hadisnya lengkap, sahih, hampir mutawatir ini. Iya kan? Sebentar biar terang dulu. HP saya memang HP rongsokan ini. Nah, itu terang itu. Ya ini dibahas hadis ini, dibahas oleh ulama-ulamanya. Ini pembahasannya berapa lembar ini? Dibahas ini hadis ini banyak ulama misalnya apa namanya? Ini siapa itu? Dalam Al-Majma'uz Zawaid hadisnya nomor ini. Dalam banyak ini tentang Harut Marut dibahas berapa lembar ini? 3 lembar ini. Ini tadi hadisnya ayatnya bahwa yang isma atau maksum itu hanya ini la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Jadi yang maksum itu 124.000 nabi rasul dan para malaikat kecuali setelah melepaskan unsur kemalaikatannya seperti Harut Marut gitu loh. Ini bukan Israiliyat, ini ulama. Berarti termasuk Sayyidina Ali sebenarnya kan tidak bisa dikatakan maksum kan, Gus? Tidak, mahfud saja. Jadi para wali, apalagi khulafaur rasyidin mahfudin. Kalau para nabi dan malaikat maksumin gitu loh. Alnya saya hilangkan sudah alnya. Siap Gus. Tuh dengar tuh Der, udah. Kembalilah ke sini Der. Oh, tanya apa saja, saya langsung diberi ingat oleh Allah itu. Bukan saya hafal ini tempatnya. Tidak ada kan? Kan enggak semayanan sampean mau bilang Harut Marut. Kiamat langsung pipis di celana itu, Gus. Lihat Gus bawa kitab kayak gitu. Enggak berani dia naik, Gus. Pipis di celana dia langsung. Apa? Saya tidak punya aplikasi, saya punya buku kitab aslinya. Jadi gitu, maksud saya Gus, perbedaan antara kita dan mereka. Mereka kan penulis, saya pembaca Gus. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Jadi saya ini makanya juga saya bilang tanda kutip untuk agama ya, tanda kutip. Untuk agama itu memang harus berdalil berdasarkan referensi terdahulu. Oh iya, harus itu. Harus lah. Kecuali kita berdebat tentang konsep-konsep umum ya, mau tentang lampu kah, tentang tapi maaf Yai, ini Pak Mix ini pesawat ya. Hati-hati ya Pak Yai, dia seolah-olah sepakat saja sama Yai sekarang. Nanti di belakang ngejelekin ini biasanya Pak Yai. Saya sudah hafal ini peranannya. Siapa itu? Hati-hati Pak Mix ini gitu yang kan? sepakat ini Yai. Hati-hati ya. Hawkins, kamu lebih tahu daripada aku ya. Dia lebih mengetahui saya loh daripada saya sendiri. Luar biasa. Mau ngomong kitab-kitab Ibnu Katsir juga bilang Rasul juga kena penyakit ayan itu.
Ibnu Katsir. Apanya? Di Ibnu Katsir. Mana? Apa Mana ini? kitabnya? Rasul juga. Mana kitabnya? Dalil. Dalil, mana dalil? Wikipedia lah. Mazhab Alfa Edilson emang gini nih, nggak ada dalil. Wikipedia. Dalil. Aduh. Gus, dia cuman bisa berdalih, Gus, bukan berdalil, Gus. Berdalih dia, Gus. Gus, kan Payah mulai orang. kan Hawkins tuh memang kayak gitu, semuanya disenggol Oh, gitu ya? gitu. Emang Hawkins kayak gitu, Gus. Betul. Ya nggak apa-apa lah. Ya Apa semoga dapat penyakit ayan nggak sopan ini, Gus. Nih orang ini penyakit ayan. Sejak Iya. kapan Ibnu Katsir bilang kayak begitu? Aduh, payah. Cuma nuduh-nuduh ya gitu. Oke dah. Iya, tanpa Ini dalil. Gus, yang kemarin dia sepakat gini, Gus. Ibnu Katsir itu menafsirkan bahwa ada 3 rasul termasuk Paulus, Gus. Nah, itu kan waktu itu si Dery ini membangga-banggakan itu, padahal jelas Ibnu Katsir hanya menukil. Kan begitu, Gus? Dan Hanya menukil baca doang. keterangan di bawahnya. Kalau masalah Iya. kalau bahas masalah itu Bang Neplos itu sudah selalu dibantah. Bahkan si Iya, Edwin sudah saja dibantah. terdiam dia dengan masalah itu. Saya sendiri yang receh, saya sendiri yang ilmu masih di bawah Gus ini. Aduh, saya pernah bantah si Edwin. Edwin itu langsung diam dia. Itu kan dia cuma nukil dari ayat 13-14-nya. Coba kalau dia baca sampai ayat 29-nya tafsir Ibnu Katsir. Ayat 29-nya. Kan di situ kan dibilang sama Ibnu Katsir. Nanti akan dibahas setelah kisah ini selesai. Coba buka ke tafsirnya itu. Nah, ayat yang ke-29-nya itulah akhir dari kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir. Disitulah kesimpulannya Ibnu Katsir. Ada 3 kesimpulannya di situ. Nah, itu sebenarnya dia nggak baca itu. Jadi cuma ambilnya cuma satu ayat 13-14. Ini udah datang penyembah zombie, kita sapa dulu ya. Salam. Siapa itu? Kiamat. Iya, nggak apa-apa. Host kalau dia ngehina Nabi langsung kick aja ya. Langsung kick aja ya Kalau dia menghina ngehina Nabi. dikeluarkan aja ya. Dong. Saya nggak suka menghina, tapi kasih fakta, kasih data. Begini, Kalau kalian Bang merasa Kiamat, terhina Bang Kiamat. dengan data, ya tidur aja. Bang Kiamat, saya mau tanya. Sebetulnya kalau saya tadi malam tidak dikeluarkan di dalam FIC itu saya tanya ini kan tentang konsep 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 ya. Saya baca ya. Kesaksian. Ya, saya baca ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung, di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Ini menurut, nah kalau saya menurut, nanti kalau sampean mau tanya datanya saya foto. Menurut William Barclay bahwa Siapa itu? scholar Bible dalam kitabnya The Daily Bible Study. Nggak, The maksudnya Epistles, apa dia itu apa, Protestan kah atau apa gitu? saya tidak mengetahui dia Kristen atau nggak tidak, tahu. tapi sekolah Yaudah, dalam buku yaudah, kitab. silakan Sebentar, sampaikan ketidaktahuan sampean. Silakan. tidak apa-apa, tapi dengarkan dulu. Iya, Bukan iya. saya tidak tahu, tapi Ya, ilmunya ini yang topik sampean itu, bantah. Jangan John tentang Koma orangnya. itu Dengarkan saya dulu, udah sampean khatam. dengarkan dulu. Ya, saya udah khatam dengarkan dulu. perkara itu. Silakan sampaikan Ya, ini ketidaktahuan saya sampean. bantah. Ya. Ya, saya bantah. Ini framing saja. Saya tidak tahu terhadap dia Protestan atau Katolik, bukan tidak tahu terhadap pendapatnya ini. Ayo, Silakan, kalau ini sampean tahu sampaikan. terhadap pendapatnya ini, sebutkan. Sampaikan Sebutkan. ketidaktahuan Anda. Silakan. Kamu ini framingnya juga. Kalau kamu sudah tahu, Hatam, sebutkan apa sampaikan. pendapatnya William Barclay. Langsung udah kena Jangan mental. ngomong terus kamu. Jangan kena mental kamu. Sebutkan kamu pendapatnya orang William biasa aja Barclay kok. terhadap. Dengarkan dulu. Pendapatnya William Barclay, katanya kamu sudah hatam. Sebutkan pendapat William Barclay terhadap 1 Yohanes 5 ayat 7 Saya nggak kenal sama orang itu, tapi polemik Sebutkan. ayat itu saya tahu. Saya ada datanya. Nah, makanya jawab Apa pendapat polemiknya beliau apa? itu, saya mau ngomong. Saya nggak kenal. Jawab pendapat beliau. Saya nggak kenal sama orang yang kurang Ya, terkenal. makanya Jadi saya akan data baca Anda pendapat ini- beliau. Data Anda ini dari Kamu orang mau yang dengar nggak nggak? terkenal. Kamu mau dengar nggak? Kamu mau dengar nggak? Silakan paparkan Ya, saya data baca. dari orang yang tidak terkenal. Saya baca. Ya, Saya silakan. baca.
dari buku kitab judulnya The Daily Bible Study, The Epistles of John and Jude, ya. Edisi Indonesianya, Pemahaman Alkitab Setiap Hari, Surat-surat Yohanes dan Yudas, BBK Gunung Mulia Jakarta, cetakan 3 tahun 1995, halaman 185 180. Udah sampaikan. Poinnya dengarkan dulu. Ya. Ayat ini, ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu tidak muncul dalam manuskrip Yunani yang lebih muda dari abad 14. Bahkan manuskrip-manuskrip yang besar termasuk manuskrip pada abad ketiga dan keempat Masehi, dan ayat ini tidak terdapat di dalamnya. Tidak ada satu orang pun dari bapak-bapak gereja yang besar yang mengetahui adanya ayat ini, karena versi asli Vulgata yang berasal dari Jerome tidak mencakupnya. Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidat Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal tahun 385 Masehi. Sesudah itu ayat ini menyelinap masuk ke dalam teks-teks Latin dan Perjanjian Baru, walaupun sebagaimana telah kita ketahui ia tidak dapat masuk ke dalam teks bahasa Yunani. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia rupanya tidak menghapuskan ayat tersebut tetapi menempatkannya dalam tanda kurung. Bahkan menurut Jerry Falwell, tokoh Kristen radikal terkemuka di Amerika Serikat, dalam bukunya Jerry Falwell Liberty Bible Commentary, Thomas Nelson Publisher, macam-macam ini, halaman 2639 8, bahwa the rest of verse 7 and verse 9 word of verse 8 are not original. Sebentar dulu lah. Kok gemeteran? Biasa aja. Saya gak gemeteran, saya ini orang Madura kok. Kamu yang gemeteran, bantah dengan dalil nanti ini. Orang saya biasa. Saya minta dalil. Jangan nyerocos dulu, saya bacakan ini. Iya, kamu bacakan santai aja, nggak usah sakit kalau ya, saya santai. Oh ya udah santai. Ya udah santai. Menggoda saya. Iya iya. Datanya udah siap Pak. Are not original and are not to be considered as a part of the word of God. Artinya kalimat terakhir pada ayat 7 dan 9, kata pertama di ayat 8 adalah tidak asli dan tidak bisa dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi 9 kata di ayat 7 dan ayat 8 itu, yaitu yang saya baca tadi, 1 Yohanes 5 7 sampai 8 itu, sebab ada 3 macam-macam itu, adalah tidak asli dan tidak bisa dianggap sebagai firman Tuhan. Ini pendapat orang-orang. Tolong sampean buka data dan jawab dengan data, jangan dengan framing. Oh iya dong. Silakan. Ya sudah. Sudah. Oh begitu aja. Oke, saya langsung tunjukkan datanya. Oke. Sabar ya yang lain, ini izinkan saya untuk menjawab. Soalnya Pak Romli ini kan merasa tahu gitu ya, padahal ya. Loh, jangan framing begitu, jawab saja langsung. Ngomong-ngomong macam-macam kamu ini. Ada langsung. Jangan ngomong macam-macam lah. Iya, udah tenang aja, tenang. Kamu mau dijawab nggak? Kamu kalau menilai saya lawan sampai dimanapun. Ambil data aja, baca data aja, usah ngomong macam-macam apa. Oke. Ayo. Gini ya. Ayo. Sebetulnya diam dulu ya, nanti giginya lepas. Diam dulu ya. Loh, jadi dengar narasimu itu yang mengundang, nanti mulutmu itu cebol kamu. Jangan begitu, baca narasi aja. Jangan menilai saya kamu ini. Bercanda, Pak. Nanti matamu buta itu. Kalau kata-katamu seperti itu terus. Iya, bercanda. Oke, orang ini. Baca aja. Gak usah narasi-narasi yang aneh-aneh. Ya. Jadi gini, sampai dengar dulu ya. Aduh, kok ditutup sih tulisan. Bro, jangan ditutup. Nah, gitu loh. Mukanya Romli aja ditutup. Nih ya. Jadi gini loh, sebetulnya itu mulutmu ini, mulutmu matamu ini loh, jangan begitulah. Masa tulisan data kamu jangan mancing kemarahan saya. Aduh, ini kan jangan begitu loh, jangan ngomong mulutmu Romli apa itu. Sabar. Jangan kamu ini. Sabar. Kamu yang tidak sabar, matamu, mulutmu.
Waduh, Kamu Gua kalau nggak kasar dimau. saya lebih kasar loh. waduh, Baca mulutnya. aja sudah, bicara baca, gini gak usah framing. Islam, jangan gitulah mulutnya. Baca aja. Mulutnya kamu kotor, memulai kasar itu. Baca Udah, aja, gak usah framing macam-macam. Cepat sudah, mat, mat, cepat Baca nih, Mat. aja lah. Dah, Anda Bacot tenang kamu. Baca. dulu. Ya, Anda tenang dulu ya. Gak usah macam-macam, baca aja. Iya, Mulutmu ini. kamu tenang dulu, saya mau jelaskan. Kamu yang tenang, jangan memancing kemarahan saya. Baca itu matamu itu. Ini kenapa sih, Romli? Ya kamu yang memulai. Baca matamu itu. Baca mulutmu itu. Gak usah macam-macam lah dengan saya. Mata itu buat ngeliat. Baca, baca. Dah ya, kamu Gak usah ngomong macam-macam kamu. Baca. sudah selesai? Baca. Dah, tarik nafas dulu, buang selamanya. Sudah baca mulutmu ini muter-muter. Aduh, udahlah Bang, udah kita santai-santai aja, udahlah. Oh saya santai, ini saya sandiwara saya untuk membungkam mulut busukmu itu. Waduh, Apa yang Baca santai? aja apa sih? Ini kok lu didapat lu nggak santai lu, Mat. mulut busuk lah apa? Iya. Jangan lah. Kamu kok terlalu banyak narasi, baca aja. Woi, bodong orang. Bego amat yang di Udah, Malang baca. yang nggak bisa dapatin Dan- anak ini ya. Ya udah diam dulu, yang apa yang nggak ikutan diskusi diam. Sudah baca, Ya kok udah. kemana-mana kamu ini. Sampai diam, ya? Bisa? Saya Gua di Malang gua akan jawab. dapatin lu. Ya, sampai Kulitin ini. saya udah siapkan beberapa data untuk menjawab. Baca aja kok, terlalu banyak khotbah kamu ini. Tuh kan, lihat host ini gimana nih? Romli mau belajar sama baca. Saya Romli tidak mau belajar minta sama omong saya, kosong, saya minta mau jawab baca loh. potong Wah, terus. ini Mak orang ini. Salon. Saya mau jawab kok kamu potong terus. Baca. Wah, kok kamu mutar-mutar aja. Ya kan? Ini loh. Nah ini belum baca khotbah terus. Kamu mute dulu, kamu mute. Habis itu saya jawab, ya. Baca sudah. Kok terlalu lama sih bacanya sih? Ini apa sih? Apa sih kalian ini? Mat, cepat Mat, bacot dong, kali. saya- lu. Cepat baca, jangan mutar-muter aja kamu. Kamu diam, kamu bisa diam, bisa diam. Tapi kamu jangan mutar-muter, baca Nggak aja. ada mutar-mutar, saya orang efektif, nggak mungkin saya mutar-mutar. Efektif apa? Mulai tadi gak pernah baca kok. Saya terlampau efektif orangnya, ya. Ini Ya, Malang, Malang ya. ya. Orang Malang Coba, nggak bisa dapatin anak ini ini. jangan ketakutan dong. Tadi nantang saya suruh naik. Saya Gak usah naik. framing, gak usah framing. Udah lanjutkan aja diskusinya. Baca saja. Berani debat sama saya Islam, berani debat. Lanjutkan diskusinya cepat. Cepat. Waduh. Diam ya. Belum Diam. Ini saya mau jawab. senjatanya belum Saya mau jawab. Aduh, lama kali dari tadi ini saya nggak dibaca-baca. Kalian potong terus. Inilah congor kalian nggak berhenti. Orang mau jawab malah dipotong. Tahu itu kebanyakan alasan. Dari tadi disuruh baca. Iya nanti. Apa itu? Cecungmu, diam kau. Ya. Penyembah zombie, baca langsung penyembah zombie. Anak mutah. Cepat baca. Diam kau anak mutah. Ya. Penyembah zombie, penyembah. Bos, gue heran bos ya, kenapa orang Malang nggak bisa nangkap anak ini ya? Kalau gue di Malang ini, gue kasih senjata 1 minggu nih anak ini gue tangkap udah. Iya, Itu gak Kalau gua di Malang ini, Oke, gue kasih senjata 1 minggu aja. Oke, Kiamat, jangan merajuk lah. Oke. Tolong ya masyarakat Malang, ini burokannya belum ketangkap nih. Enggak dikasih waktu saya Ini untuk 1 orang nggak bisa nangkap. Jangan 2 menit juga. Waduh. Nggak cukup bro waktu saya jawab. Saya tunjukkan data. Ini soalnya panjang penjelasannya. Orang ini ada penelitiannya kok cuma dikasih. Oke, langsung aja Kiamat, silakan. Begini loh, Islam, kalian itu punya adab dong. Kalau tanya, selesai tanya itu di mute. Zombie langsung aja. Yang zombie itu kan Kasih Nabi waktu. tuh Abu di dalam Ahmad 646 tuh matanya besar, tangannya kasar, badannya bungkuk. Nggak bangkit dari tanah. Menghujat ini. Menghujat Zombie ini, itu menghujat harus ini. bangkit dari tanah, nah. Jawab, Kepalanya ngeles. besar, Zombie matanya itu besar, syaratnya harus matanya bangkit dari merah. tanah. Itu zombie. Jack, ini menghina Jack, objektif, Jack. Menghina Mulai sudah dari ini, menghina Jack. menghina ini. Menghina dikasih Tidak fakta. menjawab jawaban langsung menghina ini. Jangan Ya udah canda. Oke, damai, peace.
Peace, damai. Silakan Kiamat. Ini Silakan. loh. Ini Kasih loh. waktu Jack. Orang ngaji orang ngajarnya kali-kalian kok pengen ngitin sejarah. Kalau nggak mau ya udah, Spesialis kali-kalian kok suruh bahas di sini. Aneh ya orang satu. kalau kalian nggak ngasih saya waktu, berarti kalian cuman bisanya tanya, mau dijawab aja nggak berani gitu. Baca aja. Itu dikasih waktu, disuruh jawab. Lu malah congor sana, congor sini. Yang congor itu Malah menghujat. lu congor. Aku udah Menghujat bilang barusan. tadi, tolong kondusif, kalian itu mute sebentar, saya mau jawab, kalian potong terus. Itu Setiap dikasih saya waktu, selesai kami sudah mute loh. Oke, gini aja. Kiamat mau debatnya sama. Komentari, selesai Oke. saya ngomong di komentari. Apa sih? Oke, hari ini. Oke, hari ini Kiamat debatnya sama Ustadz Romli ya, berarti yang lain nggak masalah, yang nggak tidak ikut masalah, berdebat. sama siapapun. Oke. saya debat. Ya, Loh, gimana? Mau kamu semua kita ngomong di sini? Mau? Loh, kalau mau satu persatu kondusif debat sama saya nggak apa-apa, kalian rame-rame. Siapapun. Makanya kamu baca aja langsung, kamu jangan Kalau aku sih memantik. mau vet aja langsung ya, langsung ketemuan aja kita share vet aja langsung. Jangan memantik Enak. Kiamat. Bisa nggak? Langsung. Silakan Kiamat, silakan. Nah, ya. Oke. Saya jawab. Jadi sebetulnya kalau referensi ini ada cukup banyak ya. Jadi kalau dikatakan tadi nggak ada satupun bapak gereja yang mengutip itu adalah suatu bentuk ketidaktahuan ya, tetapi sotoy. Saya akan tunjukkan abis ini catatan-catatannya. Jadi terkait John and Koma ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 ini sebenarnya ada referensi dari kjvtoday.com ya. Cuman saya abis ini saya tunjukkan literatur dari filolog Indonesia ya. Salah satunya adalah Pak Bambang Nursena. Jadi ini nanti ada penjelasannya ya terkait itu, cukup panjang, tapi saya akan sederhanakan aja. Soalnya kalau terlalu panjang juga nanti pada kebingungan gitu ya. Jadi ini ada literatur dari bukunya Pak Bambang Nursena ya. Jadi ini bukunya judulnya Answering the Misunderstanding ya. Kitab Suci Wahyu dan Bukti-Bukti Sejarah jilid 2 bab 4 ya. Gitu. Oke. Sekarang saya tunjukkan ya. Jadi kalau kita bicara tentang 1 Yohanes 5 ayat 7, ini kan nanti di dalam Textus Receptus ini cukup panjang ya. Kemudian di dalam Westcott and Hort-nya ini pendek. Nah, kemudian pertanyaannya ketika ini digabungkan, itu ngambilnya dari mana? Referensinya dari mana? Apakah kalau ayat ini tidak ada, maka ketritunggalan itu tidak bisa gitu dipahami. Sebetulnya kalau kita ambil Yesaya 55 ayat 11, lalu kita ambil Yohanes 8 ayat 42, kita ambil dalam Yohanes 15 ayat 26, 1 Korintus 2 ayat 11, itu jelas bahwa firman itu keluarnya dari Allah, lalu Roh Kudus itu keluarnya dari Allah. Ya, jadi kalau bicara tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 itu kan bicara tentang esensi. Ya, Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya itu adalah satu. Itu bicara tentang esensi. Jadi sebenarnya taruhlah ayat ini mau dihapus sekalipun, itu tidak pernah menggugurkan iman kekristenan. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu, ya. Jadi saya akan tunjukkan ya. Di dalam catatan-catatan ini sebenarnya kalau nanti dilihat ya, ayat ini dipersoalkan justru ditemukan dalam Vetus Latina atau Latin kuno yang berasal dari tahun 150. Ya, karena bapak-bapak gereja Latin kuno mengenal dan mengutip ayat tersebut. Jadi nanti kalau belajar tahu ya, kalau daerah Bizantium nanti manuskripnya apa, nanti kalau di bagian Latin atau Barat nanti apa dan seterusnya, itu juga saya bisa jelaskan ya. Cuma nanti ya akan sedikit menambah ilmu kalian. Cuman di sini saya tunjukkan terlebih dahulu bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 ini banyak dikutip oleh bapak-bapak gereja. Nah, yang perlu diketahui begini. Dasarnya apa? Kok bisa saya bilang seperti itu? Dasarnya adalah 2 Tesalonika 2 ayat 15. Aduh, kelamaan nih, minta skrip. Udahlah. Udah jelas dari tadi. Lihat kan Islam. Lihat kan Islam. Saya masih belum terlalu lama kamu. Lamaan kamu 2 hari kamu Tapi terlalu lama.
waduh. Terlalu lama. Islam nggak berpendidikan deh. Nggak bisa Begini. berpendidikan itu. Jangan begini, Tunjukkan jangan begini. dasarnya. Kamu terlalu lama. Pertanyaan terlalu saya yang lama. pertama bahwa Jawab itu sebentar. jawabannya memang panjang. Terlalu Tapi nggak lama. terlalu Pertanyaan lama. saya Belum tidak 5 menit. dijawab. Kamu tadi bacakan, kamu tadi baca aja tuh lebih lama. Pertanyaan dari saya kamu itu menjelaskan terlalu dengarkan dulu. Kamu terlalu lama begini. Pertanyaan saya. Mana host? Begini. Kok tanya-tanya Kamu tidak lama, pernah menjawab. jawab Bapak nggak William lebih lama dari Berkeley Anda itu dalam- tanya kok langsung dipotong. Sebentar. Itu semua tidak menjawab kok. Jadi bahwa Inilah tidak otak pernah kalian kamu tunjukkan Islam, bahwa Islam bodoh. Saya masih belum sebentar selesai. ini. Saya masih belum selesai. Ada Katanya dijaga. Saya masih belum selesai. Saya masih minta minta apa yang dikasih apa? Zombie. Kenapa? Saya masih belum Sherlock Mat. Nah, Sherlock Mat. ini lihat Kita Islam ini cuma kusir doang. Begitu dikasih Ahmad tidak menjawab pertanyaan saya bahwa pertanyaan saya itu adalah 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu tidak pernah termaktub di dalam manuskrip abad ketiga dan keempat Hijri dan bahkan orang yang mengutip itu adalah namanya Prislian. yang nggak berani dijawab. Sebentar. Jawaban kamu tadi tidak pernah menjawab pertanyaan saya bahkan menurut James Powell dan 9 ini pada ayat ke-8 adalah tidak asli, tidak bisa dianggap sebagai firman Tuhan. Tidak pernah kamu jawab, kamu mutar-mutar kemana-mana gitu loh. Jawab pertanyaan saya dengan singkat dan efektif. Saya masih belum selesai, diam kau. Jawab, kamu kemana-mana. Saya lagi menjawab kok. Nggak tahu diri kau. Ini langsung efektif saja, katanya efektif. Kok pertanyaan dijawab kemana-mana? Itu nggak menjawab namanya. Saya kasih kerangka berpikirnya. Kamu itu memang kayak punya pikiran aja kau zombie. Sosokan kerangka pikiran kayak punya pikiran aja si zombie ini. Itu Nabi William Berkeley itu mengatakan itu tidak pernah ditemukan sebelum otak ketiga dan ke Muhammad anak kecil yang pertama. Bos, ada sempak siapa jatuh di atas tiang, bos? Ayat tidak asli jangan dianggap sebagai firman Tuhan. Itu jawab dengan dalil. Ada sempak, bos, tergantung di tiang, bos. Lari kau kalau nggak kondusif saya lari saya kentut-kentut. Kenapa orang kalian nggak Bani Paulus si zombie lari si zombie. Kok kalian yang memalukan? Saya mau jawab kalian potong terus dasar jawabannya kemana-mana kok memalukan. Kudu poin. Lu tadi muter. Kudu poin aja, udah kemana-mana. Lihat kelasnya Islam. Lihat kelasnya Islam kayak begini orang jawab dipotong. Pertanyaannya panjang. Gara-gara ngomong sama zombie ya begini. Ini akibat ngobrol sama zombie. Oke, coba terlalu lama, terlalu basa-basi. Langsung on point aja. Gini Bro Kiamat kan sudah paham esensi dari pertanyaan Gus Romli bahwa bagaimana status 1 Yohanes 5:7 itu. Nah, silakan dijawab dengan ini loh. Saya dikasih waktu. Boleh saya dikasih waktu 5 menit supaya saya cengeng sekali merengek-rengek ini si zombie ini. Udah langsung aja. Koclok. Ngapain kamu tuh merengek-rengek kamu? Berani nggak, Koclok? Cengeng sekali kamu ini. Debat sama saya tuh, nggak usah modal congor, potong-potong, dasar nggak berpendidikan Islam. Penyembah iblis, dasar penyembah zombie hotel, dasar penyembah mat. Allah kalian sempak siapa di tiang tuh, Mat? Zombimu itu kebanyakan makan tanah. Si zombie kebanyakan makan tanah. Allah menyesatkan iblis masih dituhankan. Masa penyesat iblis dituhankan? Halu kalian. Awas ada sempak tergantung di tiang. Apa kamu ini menghujat lagi nih, menghujat lagi nih. Masa zombie disembah. 161. Zombie itu jangan disembah. Zombie itu ditombak. Menyolong sempak. Jangan disembah. Zombie kok disembah. Muhammad surah Al-Imran 161. Hancur Nabi. Lu yang mulai ya. Lu yang mulai ya. Lu yang mulai duluan ya. Nabi menyolong sempak. Hancur. Zombie. Aduh, ini host diturunkan aja host ini menghujat terus host. Bukan lari ngadu sama zombimu itu. Ngadu sama zombimu. Nangis, pulang. Ngadu. Nangis apa orang kalian dijawab aja kalian potong-potong kok kalian nggak berpendidikan. Nangisnya jangan sampai 5 menit dong. To the point dong. Dijawab. To the point aja. To the point. Kalau ada bilang ada. Kalau enggak ya enggak gitu dong.
Itu Saya satu bapak-bapak menit kok gerejamu, dijawab 5 menit dibilang nggak satu dijawab Yohanes lagi. itu nggak ada tunjukkan manuskripnya. Lihat kelakuan dari saudara kalian nggak bisa menerima jawaban. Lihat ini Ngomong apa kelakuan kamu? penyembah Marah jakar nggak? zombie. Penyembah saya- jakar zombie. Saya Langsung jawab aja itu kamu dulu. jawab manuskripnya mana? Jakar zombie. Saya masih belum ada 3 menit udah langsung dipotong. Gimana adab kalian? Enggak jawab Karena itu. kamu muter-muter kayak zombie dari tadi. Muter-muter aja. Zombie itu memang muter-muter kerjanya. Muter-muter. Itu kerja zombie. Ini kan Islam kualitasnya nggak ada. Kan zombie muter-muter. Kayak begini mau nantang saya debat. Kalian punya ilmu apa? Oh enggak, kita mau nantang manusia, bukan nantang zombie. Nantang Ilmu manusia, lu bukan nantang zombie. penuh dengan Baca ilmu buku ngeles. aja kagak. Ilmu Mau ngeles. nantang saya. Kok Ilmu apa? ngeles gua Apa? punya. Tuh loh. Ilmu ngeles gua punya. 2 menit biar enggak Nah, kepanjangan kiamat. dikasih ini dong. Ini Apa? kan pertanyaannya sudah ditangkap kan? Aduh, kabur dia, kabur. Segitu aja. Memang kayak gitu hotelnya. Mulai dari Ayo dulu naik lagi, ya, penyembah jakar zombie, naik. Gua bingung ya, nih orang kan tinggal di Malang gitu. Masa nggak bisa nangkep nih anak? Gua kalau tinggal di Malang, gua kasih jatah 1 minggu. Gua kulitin nih orang. Sejak kapan zombie jalannya lurus? Zombie itu jalannya muter-muter gitu loh. Ya itu, kelamaan nyembah zombie ya begitu. Katanya dia di luar negeri katanya. Pak ya, kabur ya? Luar negeri ya? Iya kayaknya lo gak tahu juga saya. Aduh, Iya. ini gini aja deh, nggak apa-apa dikasih waktu 2 menit, tapi minimal dengan waktu yang terlalu sedikit itu bisa kondusif. Gitu aja sih, saya sama Islam itu nggak bisa banyak berharap. Jawab karena langsung memang nggak aja, bisa nggak kondusif usah aja. muter-muter, jawab langsung. Oh iya, pasti dong. Ya, cuman Ya kalian itu sudah, memang mulai sekarang. tata 2 menit, 2 berpikirnya menit sudah, kosong. mulai sekarang. Ya makanya Ayo, kalian 2 itu menit. perlu dididik karena nggak berpendidikan. Ya sudah, 2 Ya, menit itu. Nabi nggak 2 menit sudah. berpendidikan. Jakar zombie, gimana jakar zombie? Ini menghujat lagi nih. Gimana? Ini mau mulai dengan cara berpendidikan atau mau dengan cara kampungan? Gimana? Lo sejak kapan zombie berpendidikan? Apa sih lo? Apa sih zombie? Apa? Backgroundmu apa? Apa zombie? Apa? Disiplin ilmumu apa? Disiplin ilmumu apa? Zombie. Disiplin ilmu zombie. Oh, walah, pantesan nggak ada. Ya pendidikan. iyalah harus mengikuti zombie lah. Ternyata ya orang nggak Kalian berpendidikan. kan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman Islam. Selamat siang. Selamat siang, teman-teman Othen. Itu 2 menit, silakan dipergunakan sebaik-baiknya. Silakan. Ya silakan Kim 2 Umpat. menit Bang Kiamat. Silakan Ayo. Kim Umpat. Itu waktunya 2 menit. Ya silakan. Ya, oke, saya akan coba jawab secepat mungkin ya. Jadi tolong tulisannya dipinggirkan dulu. Oke. Jadi landasan iman dari kekristenan itu bukan hanya kitab suci. Ya karena kitab suci ini kan ada di gereja. Jadi kalau gereja itu mengenal yang namanya paradosis atau kita bisa cek dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yaitu apa? Tradisi lisan. Ya, jadi ada tradisi lisan maupun tradisi tulisan. Nah, jadi tradisi lisan itu banyak kemudian dicatat karena itu adalah pengajaran rasuli, pengajaran dari para rasul. Para rasul yaitu pemahamannya, pengajarannya dari Tuhan Yesus. Jadi contoh kita bisa lihat di dalam catatan ya. Misalkan Tertullianus tahun 155 sampai 245, di sini dia menjelaskan ya di dalam bukunya ya. Ini judulnya ya cukup panjang bahasa Latin. Di sini dikatakan jadi relasi antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam Parakletos. Parakletos ini Roh Kudus berhubungan erat satu ya dengan yang lain. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan di sini dikutip Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapakku adalah satu. Ini referensi bukunya ada. Terus di sini tahun 210 sampai 258 Masehi Santo Cyprian di dalam bukunya Trestise ya. Book 1 nomornya 36. Di sini juga dikatakan aku dan Bapa adalah satu dan lagi tertulis Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Ya.
Ini terus ya, nanti masih banyak lainnya. Ya, mau itu tahun 377 dari Santo Athanasius dari Alexandria 296 sampai 371 di dalam bukunya Disputio contra Arium ya. Jadi juga dikatakan di sini bahwa Rasul Yohanes kemudian mengatakan gereja adalah satu. Ya, jadi kesimpulannya begini loh. Tidak benar ketika dikatakan oh tidak ada bapak gereja yang itu adalah bentuk dari tidak tahu. Saya jawab. Sok tahu gitu. Saya jawab sudah 2 menit. Silakan. Saya jawab ya. Jadi dari jawaban saya 2 menit juga ya. Dari jawaban Bang Kiamat tadi tidak menjawab pernyataan dari William Berkeley bahwa itu semua 1 Yohanes 5 dan 7 sampai 4 itu tidak terdapat dalam manuskrip pada abad ke-3 dan ke-4 Masehi. Justru yang menampilkan itu adalah Priscillian yang wafat 385 Masehi. Tidak menjawab itu kan. Itu tadi cuma buku karangan, tidak menjawab manuskrip ya. Itu pertama. Yang kedua, juga itu tidak menjawab bahwa pernyataan dari Jerry Falwell, tokoh Kristen radikal terkemuka di Amerika Serikat, bahwa menyatakan kalimat terakhir pada ayat 7 itu dan 9 kata pertama di ayat 8 adalah tidak asli. Karena tidak ada manuskripnya tadi sebelum abad ke-3 dan ke-4 itu kan. Dan tidak bisa dianggap sebagai firman Tuhan. Itu tidak pernah dijawab oleh narasi Abang Kiamat tadi. Silakan kalau pertanyaannya dijawab dengan fokus, jauh usah kemana-mana. Saya tidak menggunakan waktu 2 menit karena saya lebih efektif. Terima kasih. Sekarang waktu saya ya. Boleh di reset dah. Jadi gini ya, memang kalau orang cuman tanya tapi nggak nyimak, kupingnya nggak dipakai, itu ya repot. Saya dari awal. Bahasanya jangan kasar begitu lah, Mat. Dengar dong. Saya sopan kok. Loh, dipotong, lihat, dipotong. Matamu ini. Dipotong. Jangan bicara kuping-kuping matamu ini loh. Dipotong nih. Narasinya itu jangan kasar-kasar begitu kamu, Mat. Ketakutan. Kamu ini biasa narasimu selalu kotor, kasar itu. Loh, kasar dari Hong Kong. Tadi ngomong itu kupingmu itu. Tadi saya sudah jawab, makanya kamu dengar. Saya ulang jawaban saya. Jangan kasar lah kalau dialog dengan saya kamu. Dengar ya. Ngomong pakai mata-mata gitu. Awal, dengar. Kamu tidak membantah dalil kok malah dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Ini alasan saja untuk nulis ini. Sudah nggak dijawab. Nggak dijawab tuh kata-kata orang. kasar. Ini macam apa ini kualitas Kristen? Macam apa kamu ini? Nggak kondusif. Nggak ada Islam mau debat sama saya. Nggak ada. Memang kamu yang ngajaki orang nggak kondusif. Memang kamu sudah jelaskan yang asal kondusif bunyi. itu. Saya sudah koreksi. Anda nggak bantah yang saya koreksi. Anda nggak jawab sama sekali. Nggak ada yang kau jawab. Tanya itu manuskripnya mana kok? Dan itu tidak asli, bukan firman asal klaim orang yang nggak terkenal di abad keberapa langsung mau mengklaim. Nggak terkenal apa? Yang saya tanya itu adalah manuskrip. Begitu loh. Kamu diam ya, saya jelaskan. Asalkan kamu itu sopan, jangan bilang udah bilang kalau nggak ada bilang nggak ada. Jangan kau muter-muter keliling-keliling. Bocah kemarin sore diam, kau bocah kemarin sore ya. Saya jawab. Kalau gua bocah Sherlock bro. Kau nggak ada ilmu apa-apa. Sherlock bro. Nggak ada ilmu apa-apa. Kalau bocah, lu ngatain gua bocah. Sherlock dong. Diam, nggak ada ilmu apa-apa. Sherlock dong. Kalau ngatain gua bocah, gua lihat lo di mana bocah. Nabimu aja gak nunjukin mukanya, mau ngomong Sherlock. Nah ini bahasanya gitu-gitu lagi. Memang kayak gitu. Gimana kualitas pengejut itu kalau jadi buronan kabur. Kalau memang nggak kondusif, tidak dengan cara yang punya nyali, lu ketemu. Saya izin dulu, Bro Kiamat. Ini siapa yang mau jadi moderator ini? Biar saya bisa fokus ke timer juga. Kamu aja jadi moderator ya, dipertegas. Kalau yang mulutnya tiba-tiba kesana kemari, potong-potong, itu di mute. Itu. Oke. Aturan mainnya gimana diskusinya? Pakai begini, aturan mainnya pertama harus fokus dan kedua narasinya dijaga. Jangan kasar, jangan menilai lawan bicara, jangan menghujat baginda Nabi. Itu saja. Oke, berarti nggak boleh hominem ya, Bro Kiamat? Iya. Gimana? Sepakat nggak? Jadi ketika tadi dia bilang saya mutar-mutar itu udah nyerang pribadi. Sedangkan saya tadi sudah jawab, kamu dengar dulu dong, jangan kebanyakan potong-potong, nggak akademis. Saya orang terbiasa, saya terbiasa. Gak usah menilai begitu, jawab saja, jangan muter-muter, jawab dengan dalil sudah.
Saya terbiasa diskusi Tidak akan saya dengar kalau kamu cuma mutar-muter. Jawab dengan dalil sudah. Ini norak betul ini Islam. Gimana? Kamu yang noraknya nih. Kan bahasamu begitu itu. Udah norak Ya banget. kamu baca dalil saja, gak usah ada pembukaan, ada begini-begini macam. Baca dalil sudah. Karena saya baca dalil itu. Ini Prof Metatron mau ikut nggak? Kalau mau kita 5 menit terus dibagi dua. Ini Pak Magneto jangan terlalu jangan terlalu vokal lah, santai aja biasa. Pak Magneto. Berarti Gus Romli sama siapa? Sama Bang Neplos ya? Iyalah, boleh. 5 menit. Gini, Boleh? Gini, tunggu. Gini, objektif. Gini, yang jadi permasalahan di awal, Romli tidak menampilkan data, Kiamat menampilkan data. Andaikan Romli menampilkan data, saya foto. data, itu kita anggap seri sama. Oke, berarti Tuana ini bisa jadi moderator ya? Silakan aja tampilkan datanya, tapi data yang ditampilkan tidak. Biar kita bisa diskusi yang tampilkan Romli, tampilkan data. Gini. Objektif Bang, data saya ini. Gini ya. Izin Bang, Sabar lah. Data saya ini. Objektif. Bang, objektif. Ganti-gantian Romli. Data saya ini. Jadi begini, nggak sebanding Bang. Karena kenapa? Nggak sebanding apa ini data saya? Data saya maksudnya ini. kayak gini Pak Romli. Kiamat ini menggunakan PDP dan juga laptop ya. Sedangkan Bang Romli terbatas dengan referensi yang ada seperti buku ini. Jadi kalau kita mau sebut ini perdebatan yang adil, ini nggak bisa akan adil gitu. Harus ada orang yang juga membawa laptop gitu, yang juga menggunakan data. Kalau soal keadilan, Romli punya 2 HP, itu Romli punya 2 handphone itu. Sekarang tunjukkan aja Pak Romli apakah punya 2 handphone atau bagaimana? Aplikasi yang seperti Abang Kiamat punya, karena saya gaptek untuk aplikasi. Jangan dituduh lah, itu kamu tidak tahu gaptek. Jangan begitu. Jadi saya punya data dari buku. Buku itu lebih kuat daripada PDF. PDF mudah dirubah. Mudah dirubah PDF itu. Iya, silakan tampilkan data. Oke, kita bahas dulu aturan mainnya ya. Jadi tetap sah mau pakai buku atau dari Google tetap sah kan? Nah, yang jelaskan yang mau diuji itu bukan sekedar dokumen tapi argumen. Berarti kita sepakat di wilayah itu. Terus sepakat sudah. Ayo. Oke, sepakat ya. Ini kan Bro Kiamat sama siapa ini? Metatron. Oke. Dari Gus Romli mau sama siapa? Bang Neplos. Siapa saja nggak masalah. Yang kalau bisa yang bisa buka apa kata tadi? Buka laptop ya. Jadi mengimbangi keterbatasan saya karena saya punya buku aslinya. Gitu aja. Oke. Ya, itu makanya saya katakan tadi. Begini. Kalau kita paksakan perdebatan ini kan ada gandengannya nih, Kiamat dan Metatron gitu kan. Dua-duanya menggunakan laptop dan juga data PDP. Ya, nggak sebanding dong dengan Bang Romli gitu. Kalau mau fair-fairan, tutup laptopnya. Baru kita berdebat, kita jalankan debat ini. Gitu. Betul. Kebanyakan alasan di situ juga ada masa kalian yang nggak mampu beli laptop terus suruh orang nggak mampu kayak kalian juga. Saya bukan tidak mampu beli laptop, saya nggak bisa mengoperasikan laptop. Saya orang. Emang kalian gaptek terus saya mesti ikut gaptek juga. Kalian bodoh, saya mesti ikut. Itulah. Sudah gini aja. Itu diri debat nih. Aduh, ini banyak yang ke report ini Gus Romli dengan Kiamat. Bukan gitu.